Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Bersyukur kepada Tuhan kita punya waktu untuk menikmati kebenaran firman-Nya. Dan sebelumnya, mari kita bersama-sama untuk menaikkan satu pujian yang mengingatkan kita, sungguh besar pengorbanan Tuhan, sungguh indah kasih-Nya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, sungguh besar pengorbanan-Mu, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang kami. Namun ampuni kami Tuhan, ketika kami seringkali menyia-nyiakan keindahan yang Tuhan pikirkan tentang kami dengan kelakuan kami yang seringkali menyakiti hati-Mu. Ampuni kami. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, santapan harian pada hari ini terambil dari Hosea pasal 7 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-16. Hosea pasal 7 ayat yang ketiga hingga ayatnya yang ke-16. Tapi saya akan membaca ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-16 saja. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari Dia kendati semuanya ini. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal,
dengan memanggil kepada Mesir dengan pergi kepada Asyur. Apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Celakalah mereka sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya, tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menoreh-noreh diri karena gandum dan anggur, dan mereka memberontak terhadap aku. Sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Mereka berbalik kepada Baal, mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Bapak Ibu saudara-saudari, renungan santapan harian pada hari ini berjudul Jangan Bebal. Jangan bebal. Sungguh mengesalkan ketika kita harus berhadapan dengan orang yang tidak pernah mau mengindahkan teguran. Menghadapi orang-orang seperti ini bisa-bisa membuat kita kehilangan kesabaran dan membuat kita marah. Bebal. Itu kata yang tepat menggambarkan Israel dalam bacaan kita tadi. Saudara-saudara, di ayat ke-11 mereka diumpamakan seperti merpati tolol dan tidak berakar. Mengapa? Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 15 sampai pasal 17 menuliskan bahwa para raja Israel berafiliasi dengan bangsa-bangsa sekitarnya untuk menjaga stabilitas politik. Menahem membayar upeti ke Asyur agar tidak diserang. Pekah karena tidak mau membayar upeti diserang sehingga kehilangan setengah kerajaannya. Hosea, raja terakhir, semula takluk kepada Asyur tetapi berafiliasi ke Mesir. Akhirnya Asyur menaklukkan kerajaan Israel seluruhnya. Sesungguhnya kebodohan mereka adalah tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepada Tuhan. Mereka congkak karena percaya pada pengertian sendiri. Satu-satunya jalan keselamatan mereka itu hanya ada pada Allah. Seharusnya begitu, saudara-saudara. Namun bukannya mencari Allah dan berbalik kepadanya, mereka justru menjauh darinya. Mereka memberontak dan berdusta kepada Allah. Mereka benar-benar tidak berpengetahuan. Mereka tidak tahu bahwa Allah mau menebus mereka. Mereka bahkan berdusta terhadap Allah. Alhasil mereka hancur dalam kebodohan. Semua pemimpin agama dan politik tewas karena ucapan mereka yang kasar. Karena kekalahan itu mereka menjadi bahan olok-olok di Mesir. Dari pihak Allah, Dialah yang mengendalikan setiap peristiwa itu, termasuk kekalahan Israel. Kehancuran ini adalah bentuk hukumannya atas ketidaksetiaan Israel terhadap perjanjian dengan Allah. Sekalipun Allah sudah menegur, mereka tetap mengeraskan hati. Saudara-saudara, apa yang terjadi pada Israel memberi kita pelajaran untuk tidak menjadi orang yang bebal. Tidak menjadi orang yang bebal. Mengandalkan apa yang bukan berpusat kepada Allah, itu adalah kejahatan di matanya. Dan itu akan menghancurkan setiap kita juga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, percayalah kepada Allah yang berdaulat melakukan segala sesuatu. Dan dengarkanlah setiap tegurannya. Jangan bebal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini firman-Mu kembali menegur setiap kami. Mengingatkan kami agar kami tetap setia sesuai jalannya Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering sekali mengabaikan teguran-Mu ya Tuhan. Sering sekali mengikuti keinginan diri kami sendiri. Ampuni kami. Dan kami mau berkomitmen
untuk hidup sesuai kehendak Tuhan, tidak menjadi orang-orang yang bebal. Dan biarlah anugerah Tuhan yang memampukan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.